Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar, NIM 0501213149, ingin mempresentasikan tugas yang berjudul e-commerce. E-commerce sendiri adalah suatu sistem pemasaran digital yang menggunakan akses internet, situs web, browser, aplikasi seluler yang berjalan di perangkat seluler dan digunakan untuk transaksi komersial dengan mudah dan cepat secara daring. Secara umum, dapat juga berarti transaksi komersial antar organisasi dan antar individu yang terjaring jaring media sosial. Cakupan bisnis online yaitu e-commerce tersendiri sangat luas, yang sebagai besar mencakup administrasi, distribusi, penjualan, dan pembelian, showcase, administrasi after deal tanpa henti untuk suatu produk yang seluruhnya dilakukan secara sistem elektronik. Arti perdagangan elektronik e-commerce juga memacu pada cara paling umum dalam memperdagangkan data bisnis, menjaga hubungan bisnis, dan melakukan transaksi perdagangan elektronik. E-commerce tersendiri adalah pertukaran bisnis pembelian, penawaran tenaga kerja, dan produk dengan cara-cara efektif. Selain media elektronik, sebagaimana halnya jual beli pada umumnya, suatu transaksi e-commerce juga mengandung atas konsensus, yaitu kesepakatan antara dua pihak. Penawaran dan penerimaan inilah yang menjadi awal mula terjadi kesepakatan antara dua belah pihak. Perkembangan e-commerce, peningkatan transaksi elektronik berupa e-commerce berarti bahwa bisnis berbasis internet ini dapat menjangkau lebih banyak klien, dan klien dapat memperoleh data yang mereka perlukan kapan saja. Kemajuan transaksi elektronik di Indonesia dimulai oleh Sanur yang memiliki website www.sanur.co.id. Sanur tersendiri ialah toko buku berbasis online pertama yang serupa dengan www.amazon.com. Sanur berkembang pertama di Indonesia, menjadi salah satu pelopor pertama di Indonesia, situs online pertama yang menjual buku berbasis online pada tahun 1996 yang melalui internet. Sanur saat ini berjumlah 2.500 buah pertukaran setiap bulan dan tiba di sektor bisnis lokal. Terdapat 3 perbedaan mekanisme e-commerce yang telah ada di Indonesia saat ini, yaitu 1. Proses yang dilakukan secara online pada transaksi dan pembayaran. 2. Transaksi online dan administrasinya. 3. Pembayaran dilakukan setelah barang diterima pembeli, serta transaksi dan pembayaran dilakukan di dunia nyata setelah barang benar-benar sampai ke tangan pembeli. Jenis-jenis e-commerce: 1. Business to business. 2. Business to customer. 3. Customer to customer. 4. Customer to business. 5. Business to government. 6. Government to customer. Standar teknologi e-commerce yang pertama adalah Electronic Data Interchange atau EDI. EDI. Yang kedua, Open Buying on the Internet, OBA. Yang ketiga, Open Trading Protocol, OTP. Yang keempat, Open Profiling Standard, OPS. Yang kelima, Secure Socket Layer, SSL. Yang keenam, Secure Electronic Transaction, SET. Adapun manfaat atau kekurangan dari e-commerce tersendiri ialah 1. Meningkatkan transaksi antar wilayah, meningkatkan market exposure. Yang ketiga,
tidak membutuhkan toko fisik atau toko yang terbangun. Yang keempat, bisa menjadi dropshipper. Yang kelima, pengelolaan usaha lebih mudah. Selanjutnya ialah kekurangan dari e-commerce tersendiri ialah masalah keamanan, seperti masalah kebocoran data, kebocoran KTP juga menjadi masalah yang belum terselesaikan dalam e-commerce ini. Yang kedua, ketidaksesuaian barang. Semua pasti pernah ketidaksesuaian barang. Ada yang barang cacat dari pabrik, ada barang yang cacat dari pengiriman. Yang ketiga, kerugian tidak terduga, misalnya barang yang hilang di gudang pengiriman. Itu tidak terduga karena barang tersebut hilang di gudang sortir. Prospek e-commerce di dunia global saat ini menjadi semakin populer, seperti hujan ya, seperti hujan yang di langit. Sangat banyak, sangat populer e-commerce di dunia saat ini, khususnya di Indonesia. Sangat pesat perkembangan teknologi, khususnya e-commerce di Indonesia tersendiri, karena kepuasan masyarakat terhadap e-commerce semakin yakin. Ada 5 e-commerce yang terkenal di Indonesia. Yang satu ada Shopee, 2 Tokopedia,